Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mendemonstrasikan proyek kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Prepare Dokumen berbasis NetBeans pada PTNRP Abadi Perkasa. Simpelnya, aplikasi ini untuk menunjang pembuatan Bill of Lading Export, bisnis flow-nya perusahaan NRP sebagai pihak ketiga, perusahaan jasa ekspor, di mana saat ada customer yang memerlukan jasa ekspor, kita siapkan schedule-nya kapal. Schedule kapalnya, setelah dapat schedule kapalnya, kita informasikan ke customer sampai terbit shipping instruction. Shipping instruction ini kemudian akan diupload ke sistem yang akan dibuat dan akan dikirimkan ke pihak PELNI atau penyedia pelayaran lainnya. Shipping instruction ini berupa data detail ekspor seperti pengirim, penerima, informasi kapal, dan lain-lain. Setelah shipping instruction disetujui, kita informasikan ke pihak customer. Selanjutnya, customer menerbitkan invoice dan packing list barang yang akan diekspor. Ini untuk kita buat sebagai acuan bill of lading-nya itu sendiri. Invoice dan bill of lading ini kita upload juga ke sistem. Setelah itu invoice dan BL ini kita kirimkan juga ke bagian pelayaran untuk diselesaikan dokumen kepabeannya sampai terbit PEB dan NPE dari Bea Cukai. Dokumen ini juga akan diupload ke sistem. Baik, kita mulai saja sistem tersebut mulai dari menyalakan Nextcam. Ini udah Apache dan MySQL sudah di start ya. Langsung kita masuk ke NetBeans. Projectnya kita langsung kita run. Ini tampilan login kita, username dan password, dan show password. Jika kita akan mencoba username dan password yang salah. Dan kita akan mencoba yang benar. Ini tampilan menu utama dari kita, dan ini ada opsinya. Akan kita mulai dengan from input data karyawan yang akan dilanjutkan oleh Muhammad Syan Bagil Ikhwan. Baik, from data karyawan ini berfungsi untuk menginput data-data karyawan dari PT NRP Abadi Perkasa. Dan from data karyawan ini dapat direlasikan ke from data admin. Dan button new ini kita menggunakan auto number. Di sini ada ID karyawan, nama, username, NPM, alamat, nomor HP, dan jenis kelamin. Kita bisa save dan sudah muncul, bisa ditambah. Dan di sini kita ada button edit untuk mengedit jika ada kesalahan input yang terjadi. Dan ada juga button delete untuk menghapus jika ada karyawan yang resign atau keluar. Di sini ada kolom cari karyawan melalui ID karyawan. Baik, selanjutnya from data admin akan dilanjutkan oleh rekan saya, Faiz Mutakin. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang from admin. Dalam tampilan ini terdapat ID user, ID karyawan, nama, username, dan password. Ini tampilan ini mengacu pada from data karyawan yang sebelumnya sudah dijelaskan sama Muhammad Sahil Baikwan. Untuk tampilan untuk button new itu auto number, kemudian kita bisa masukkan ID karyawan, nama, username, dan passwordnya. Lanjut untuk tombol button selanjutnya ada button edit. Itu berfungsi untuk misalkan ada perubahan data, perubahan alamat ataupun nomor telepon bisa menggunakan di button edit. Kemudian ada button delete berfungsi untuk menghapus
jika salah satu karyawan ada yang resign. Lalu masuk ke kolom cari admin. Di sini untuk primary key-nya adalah ID user. Untuk tombol exit itu tombol keluar. Selanjutnya untuk from data pelanggan akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Iqbal. Baik, di sini saya akan menjelaskan from customer. From customer itu untuk mencari ID customer atau shipper. Di sini ada ID customer yang dicari dengan tombol new auto number. Ada perusahaan, ada alamat, ada kontak. Di sini ada tombol save untuk menyimpan data, ada tombol edit untuk inputan salah, ada tombol delete jika tidak menjadi customer kita lagi. Sini ada cari customer menggunakan ID pelanggan. Sini ada exit untuk keluar. Form yang dilanjutkan dengan rekan saya Saidina Ali. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk form pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Di situ ada button nomor pengajuan, lalu ada shipper atau pengirim, lalu ada destination atau tempat tujuan, vessel, nama kapal, kontainer, dan price. Lalu kita save pakai button save. Setelah itu ada button clear. Setelah itu ada button edit untuk mengedit jika terjadi kesalahan penginputan. Lalu ada button delete untuk menghapus data. Selanjutnya ada cari di mana menggunakan primary key dari nomor pengajuan. Dan setelah itu exit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Wisnu Yudhistirawan, shipping instruction. Oke, baik. Pada form shipping instruction ini, tujuan dari shipping instruction sendiri adalah sebagai tiket atau untuk kepelayarannya, di mana di sini ada shipping instruction number menggunakan sistem auto number. Kita klik new. Setelah itu ada tujuannya ke mana dan attention atau TIC dari PT tersebut. Oke. Di sini ada shipper untuk tujuan pengirimannya, consignee, dan notify party atau pihak ketiga. Oke, selanjutnya ada port of landing atau pelabuhan awal muat barang, ada port of discharge atau pelabuhan transit, dan place of delivery pelabuhan akhirnya. Di sini ada mother vessel atau feeder vessel, itu merupakan nama dan nomor kapal, boleh diisi salah satu. Dan ada shipping marks atau tanda daripada barang itu sendiri. Di sini ada ETD atau estimate time delivery dan ETA estimate time arrival. Selanjutnya ada description of goods, di mana ini penjelasan daripada barangnya apa. Selanjutnya ada weight atau berat aktual dari mulai berat kotor dan berat bersih, dan volumetriknya berapa. Shipment status merupakan full container atau lost container, FCL atau LCL. Selanjutnya ada freight agree dan nomor original BL itu sendiri.
Ada currency atau metode pembayarannya menggunakan USD atau rupiah. Ada tombol simpan untuk menyimpan datanya. Di sini ada detail datanya, karena yang di bawah tadi itu hanya sebagian saja yang ditampilkan datanya. Selanjutnya ada print data, ini merupakan report untuk arsip PTN RB itu sendiri. Di sini ada tombol print. Ini merupakan print daripada detail shipping extension itu untuk ke pihak pelayarannya. Di sini tinggal dipilih data mana dan tinggal klik print. Ini merupakan tampilan dari dokumen SI itu sendiri. Oke. Selanjutnya ada data bill of lading yang akan dijelaskan oleh rekan saya Salalingga. Baik, di sini saya akan menjelaskan form bill of lading. Bill of lading itu sendiri memiliki fungsi sebagai surat yang membuktikan bahwa barang yang dikirimkan telah dimuat di dalam kapal. Tampilan bill of lading sendiri adalah yang pertama nomor BL. Nomor BL dapat kita cari menggunakan button new, maka akan tampil ID pelanggan seperti di tampilan. Untuk shipper sendiri, shipper itu sebagai pihak pengirim, consignee itu pihak penerima, notify party itu adalah pihak ketiga. Untuk pre-carriage by itu adalah pemilihan jalur pengiriman, baik darat maupun laut. Untuk place of receipt by pre-carrier itu adalah tempat penerimaan sementara, misalnya di pelabuhan atau di bandara. Untuk vessel sendiri itu jenis kapal. Untuk VOI number itu nomor kapal. Untuk inputan port of landing itu pelabuhan awal, port of discharge, pelabuhan transit, dan final destination itu pelabuhan tujuan akhir. Untuk marks and nose itu adalah tanda dan nomor. Itu bertujuan untuk ketika misalkan kita mengirim 2 palet, fungsinya bertujuan agar kedua palet tersebut diberi tanda dan tidak tertukar di dalam kapal. Untuk number and kind of package, description of good, itu adalah deskripsi dari barangnya berapa palet dan kondisi barang tersebut. Untuk gross weight itu adalah berat kotor, net weight adalah berat bersih. Untuk measurement itu adalah volume dari barang itu dengan satuannya meter kubik. For delivery apply itu adalah tujuan akhir dari pengiriman barang tersebut. Untuk sifat on breed date itu adalah tempat pengiriman awal, misalnya Jakarta. Untuk freight payable at itu adalah lokasi pembayaran pengiriman tersebut. Untuk date adalah tanggal pembuatan bill of lading. Sini ada button save untuk menyimpan data. Data yang tersimpan maka muncul sebagian saja di sebelah kanan. Untuk melihat full datanya kita bisa mengklik button detail data bill. Tampilannya seperti ini, kita bisa klik print all data. Tampilan data bill of lading-nya seperti ini. Ini fungsinya sebagai arsip untuk PT NRP itu sendiri. Selanjutnya untuk button print, kita bisa memulai dari memilih data yang ingin kita print, lalu kita klik button print, lalu klik print.
tampilan hasilnya seperti ini. Ini bertujuan untuk diberikan kepada customer sebagai bukti pengiriman. Selanjutnya ada button exit. Tujuan untuk keluar, kembali ke halaman awal. Selanjutnya ada form data invoice. Akan dijelaskan oleh rekan saya, Dion Yosepin. Oke, baik. Di sini ada invoice. Tujuannya adalah untuk membuat tagihan ke customer. Di situ ada ID HBL, bisa diambil dari data bill of lading. Kita klik button cari. Di situ tampil untuk keterangan dari PT tersebut. Di situ ada beberapa form untuk itu nama PT itu tersendiri, ada vessel, destination, ETD, weight, volume, quantity, container, cash sales, atau referensi. Untuk di form sebelah kanan ada nomor invoice, deskripsi dari tagihan itu tersendiri, ada kode, quantity, price, currency, menggunakan mata uang IDR rupiah atau dolar USD. Lalu kita bisa klik new. Setelah itu kita klik button tambah. Kalau ada data yang ingin ditambahkan lagi. Sama seperti untuk inputan yang sebelumnya. Isi deskripsi, kode quantity. Setelah itu kita klik save. Untuk menyimpan data tersebut. Di situ ada button print. Kita bisa klik data untuk dari PT itu dan nomor ID invoice untuk tagihan itu tersendiri. Oke. Untuk hasilnya seperti ini. Untuk bisa dikirim ke customer untuk melakukan tagihan untuk pembayaran. Oke, segitu aja. Baik, sepertinya mungkin hanya seperti itu saja yang bisa kami demonstrasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.